Konselor edisi curhat. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku teman-teman patah hati di usia yang dianggap nggak lagi muda ya. Jadi di video kali ini aku nggak bikin skrip, ini benar-benar ya anggaplah kayak curcol sama temen gitu ya, ngobrol sama temen aja, dan aku akan bebas aja gitu sharing. Walaupun menurut aku ini adalah kasus dan kondisi yang aku tuh butuh kesiapan juga untuk sharing gitu kan. Namanya juga ini akan dipublish di internet dan siapa aja bisa nonton, tapi ya sudah, aku ngerasa terinspirasi dari satu channel Life After 60 kalau nggak salah ya, Sandra. Dia cerita banyak hal tentang hidupnya di channel dia, dan aku pikir ya akun ini kenapa enggak untuk sharing-sharing juga emang pengalaman personal, gak hanya sebagai akun yang berfungsi untuk edukasi secara kayak umum gitu kan, ngobrol gitu, tapi menurutku penting juga ya kayaknya sharing-sharing secara pribadi ya, mungkin bisa berguna buat teman-teman yang juga ngalamin. Nah, di tahun 2012 atau 2011 gitu ya, aku punya seorang kenalan yang patah hati di usianya yang ke-27 tahun. Jadi ini adalah seorang kakak yang aku kenal di usia 27 patah hati. Saat itu aku kayak berpikir ya, mungkin usia aku saat itu 22, 23. Aku mikir gimana rasanya kalau di usia 27 yang mana secara standar masyarakat udah harusnya nikah, kamu baru putus cinta gitu. Aku gak kepikir kayak gimana rasanya ya, karena saat itu kan di usia 27 tahun dia masih harus memulihkan diri dulu, move on dulu, baru nanti ketemu orang baru, baru proses mau nikah umur berapa dia gitu kan. Dan akhirnya si kakak ini tuh putus, patah hati, habis itu move on, deket lagi sama seseorang, akhirnya nikah, kalau gak salah umurnya 29 atau 30 waktu itu. Dan tanpa kuduga-duga beberapa tahun kemudian aku ngalamin sendiri teman-teman. Di usia 29 tahun menuju 30 tahun aku putus cinta juga setelah pacaran beberapa tahun. Aku gak akan bahas secara detail kenapa putus, apa yang terjadi saat itu. Intinya yang mau aku bilang adalah hubungan ini bukan hubungan toksik. Ini hubungan yang bikin aku juga bertumbuh banyak, tapi ya maaf banget hubungannya harus berakhir karena ada faktor eksternal yang kita gak bisa handle saat itu. Rasanya gimana? Ya patah hati lah gitu ya, di usia menuju 30 baru putus cinta, pacarannya udah lama, kayak lu tuh udah lama banget gak PDKT-an sama orang, dan gak kepikiran kali ya saat itu. Saat itu aku masih lagi tesis, aku masih ngejar praktikum 500 jam, pokoknya kacau banget di tahun 2019 itu. Nah, bagaimana caranya aku move on saat itu? Menurutku bukan suatu proses yang mudah ya, karena aku tuh nggak bisa kayak aku mau fokus move on, nggak bisa. Kayak aku tuh nggak punya waktu untuk berlama-lama menangis. Aku harus segera move on, karena apa? Tesisku nggak bisa nunggu. Aku tuh nggak pengen berlama-lama lagi di kampus. Aku punya target Oktober itu aku mau lulus, aku mau wisuda. Sementara aku putus tuh sekitar bulan 6, dan hubungannya itu udah nggak terlalu baik dari Mei, mungkin udah mulai lost kontak gitu. Aku tuh patah hati saat itu dan aku harus sembari nulis tesis. Yang aku lakukan adalah yang pertama, aku nggak sendirian. Jadi saat itu aku lagi ada di asrama kampus dan aku bener-bener harus ngerjain tesis gitu kan. Aku sharing ke konselor dan juga dosenku saat itu, aku sharing ke teman-teman. Intinya aku nggak sendirian, aku nggak mau hadapin ini sendiri. Puji Tuhan aku punya banyak support system, termasuk keluarga dan juga dosen teman-teman aku di kampus. Jadi mereka tuh banyak menghibur, menguatkan, dan mendoakan aku juga. Kalau aku lagi butuh nangis, ada yang peluk aku, ada yang menguatkan aku. Bahkan ada momen-momen dimana saat bimbingan tesis itu aku bercucuran air mata, dosenku menghentikan bimbingannya, terus memeluk aku dulu, terus tanya apa yang terjadi, apa yang dipikirkan, diberikan penguatan, baru udah tenang, lanjut ngobrolin tesis gitu loh. Bayangkan, jadi itu yang aku alami saat itu. Tapi aku menyadari aku nggak bisa berlama-lama di sana, nggak bisa berlama-lama untuk patah hati, walaupun ya aku tahu itu nggak akan mudah untuk kujalani. Tapi satu hal yang menguatkanku adalah aku punya purpose, aku punya tujuan, aku punya goals. Menikah bukan tujuanku satu-satunya saat itu, sehingga aku masih ada yang mau kukejar gitu. Dan saat itu ya mungkin rencana Tuhan yang terbaik ya, saat itu genting-gentingnya tesis dan praktek, sehingga aku nggak bisa nih kalau terus-menerus larut dalam kesedihan. Aku sambil jalan ngerjain tesisnya, praktikumnya aku selesaikan, ya itu tadi kayak aku ceritakan ya, kadang sambil nangis, kadang sambil stres. Semua di sana mengumpul gitu.
Hal yang kedua yang aku lakukan adalah aku tadi ya mengingat bahwa aku punya purpose dan aku memilih fokus pada purposeku yang lain dengan tesis dan praktikumku saat itu mengejar wisuda. Sehingga saat itu aku punya harapan baru, aku tetap punya pijakan gitu ya, karena kayak nggak semua planning hidupku itu hancur gitu, nggak semua hal yang aku harapkan dalam hidupku itu tuh berakhir. Yang berakhir adalah relasiku sama dia, but my life is not end gitu ya. Aku ngejar lagi impianku saat itu untuk segera wisuda, dan puji Tuhan sih aku bisa wisuda guys, walaupun di bulan 7 kalau nggak salah, bulan 8 aku tuh gagal tesis. Bayangin, patah hati sambil semuanya tuh aku sidang tesis dan gagal, but that's okay. Kayak hello, gak lulus tesis itu mah nggak seberapa dibandingkan yang gue alami sebelumnya gitu. Jadi saat itu nggak lulus tesis, ya udah lanjut lagi, kerjain lagi, revisi lagi, sampai akhirnya di September aku sidang tesis, aku bisa lulus. Jadi saat itu yang pertama tadi adalah aku nggak sendirian, aku berusaha dikelilingi oleh support system yang banyak. Yang kedua adalah aku punya purpose dan aku fokus pada purposeku yang itu. Yang ketiga adalah aku mengambil keputusan bahwa memang hubungan ini berakhir, aku tidak ada rencana untuk kembali ke dia gitu loh. Jadi yang kulakukan adalah fokus move on. Jadi nggak ada kayak bertanya-tanya, aduh balik nggak ya, masih deketin lagi nggak ya, berusaha lagi nggak ya, nggak ada yang kayak gitu. Benar-benar fokus move on aja. Jadi saat itu aku nggak ada opsi untuk menghubungi dia, untuk bilang-bilang kangen dan segala macam. Nah, 1 bulan atau 2 bulan setelah putus, dosenku kan ngelihat ya aku tuh masih mungkin agak terganggu fokusnya, masih kadang merasa ada yang ganjel gitu. Dan ketika aku akhirnya konseling sama dosenku, kami menemukan bahwa memang proses putusnya itu tidak baik dengan dia tidak mau bertemu dan tidak mau menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi, sehingga kami tetap berakhir putus dari versi dia. Dari versi aku, ya aku juga pengen putus, tapi ini artinya ada komunikasi yang tidak selesai di sana. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol itu sepenuhnya ya. Nah, tapi dosenku ngelihat ada kemarahan, ada banyak hal yang tidak terekspresikan karena ini tidak diselesaikan dengan baik oleh pihak sebelah gitu. Dan akhirnya aku diminta dosenku untuk menuliskan email, dan aku menuliskan email sekitar lumayan banyak gitu ya, tapi bukan untuk memaki-maki ya, tapi untuk say thank you, mengakhiri hubungan ini dengan baik versi aku. Dan di situ aku lega, aku merasa aku lebih merasakan pemulihan dan mencoba untuk lebih semangat lagi dengan hidup aku saat itu, dan itu works banget sih guys. Aku merasa dengan aku punya ruang untuk mengekspresikan diri, dibaca nggak dibaca, dibalas nggak dibalas, nggak masalah, karena nggak semua momen patah hati dan proses patah hati ini diselesaikan berdua. Ada memang kondisi-kondisi tertentu yang kita harus menyelesaikan itu dari diri kita sendiri. Kita yang mengambil keputusan untuk selesai, kita yang memutuskan untuk move on, kita yang memutuskan untuk melanjutkan hidup kita tanpa terus bergantung pada respon dan perilaku pihak sebelah. Yang selanjutnya adalah aku be true to my feelings. Aku benar-benar jujur dengan perasaanku sendiri. Kalau memang aku lagi sedih, aku nangis. Kalau aku memang lagi marah, aku journaling saat itu. Kadang aku rekam suara, kadang aku merekam video. Aku berusaha untuk mengekspresikan diriku dengan cara yang sehat. Aku nggak membatasi diriku untuk ketika aku kangen sama mantan aku nggak membatasi diri untuk kangen sama dia. Memang oke, ini nggak mudah karena bertahun-tahun bareng dan tiba-tiba nggak ada, itu pasti ada momen-momen dimana aku tuh kangen sama dia. Tapi yang tidak aku lakukan adalah menghubungi dia, karena aku udah ada keputusan bahwa aku tidak akan mempertimbangkan untuk kembali lagi kan gitu. Jadi kangen boleh, tapi tidak untuk menghubungi saat itu. Jadi keputusan itu tuh menolongku banget. Oke, yang selanjutnya yang aku lakukan adalah memblokir semua akses, karena aku nggak mau kayak kepo-kepo dengan hidup dia, dan semua keluarganya aku blokir, semua orang yang berurusan dengan dia yang inti-inti gitu ya, aku blokir semuanya. Dan 1,5 tahun kemudian baru aku buka blokiran itu. At the moment baru aku tahu ternyata kayaknya dia langsung deh punya pasangan lagi gitu. Tapi bersyukur banget saat itu aku nggak langsung tahu ya. Aku pikir memang hubungan ini berakhir dengan baik, tapi ternyata tidak. Sorry kalau settingnya agak berubah dikit ya guys, karena tadi aku kehabisan memori. Agak shock sih pada saat itu, dan aku juga dealing with my feelings karena mengetahui fakta-fakta berikutnya gitu. Tapi ya sudah, pada saat itu aku udah move on juga dan mencoba untuk terus menikmati hidupku, dan aku juga kan happy dengan hidupku. Kenapa aku harus terus ngelihat ke belakang gitu. Jadi setelah 1,5 tahun aku buka, ya udah aku move on dan melanjutkan hidupku. Dan selanjutnya yang aku
lakukan, bukan aku lakukan, tapi yang aku punya adalah ini sebenarnya walaupun di-mention di akhir-akhir bukan berarti hal yang gak penting. Ini justru adalah yang terutama. Aku beriman bahwa Tuhan tuh punya rencana yang terbaik buat aku. Aku beriman bahwa aku juga punya pilihan-pilihan terbaik dalam hidup yang sudah disediakan oleh Tuhan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Justru menurutku semua hal yang aku katakan tadi semua adalah buah dari aku beriman kepada Tuhan gitu. Tuhan tuh gak mungkin melakukan hal yang jahat. Justru aku bersyukur banget dengan keputusan pada saat itu, karena emang aku juga gak kebayang kalau terus-menerus berada dalam konteks yang sama. Mungkin aku juga akan stres, dan bahkan mungkin ya saat itu aku gak bisa kali ya wisuda tepat waktu karena masih stres dengan kondisi yang di belakang gitu loh, nggak diselesaikan. Nah tapi karena udah selesai, aku bisa move on, aku bisa melanjutkan hidupku, dan aku sampai hari ini sih everything is okay. Tuhan tuh baik banget dalam hidup aku, dan banyak hal berkat Tuhan yang disediakan buat aku. Walaupun dalam bentuk pasangan belum ada sampai saat ini gitu ya, tapi aku terus percaya bahwa kalau memang sudah waktunya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Mungkin yang kemarin memang nggak terbaik, dia adalah yang terbaik buat orang lain, dan yang terbaik buat aku pasti akan ada gitu. Karena relasi kami saat itu relasi yang baik, cukup bertumbuh juga. Aku tuh tidak menyumpahi ataupun berdoa yang buruk-buruk gitu ya terhadap dia gitu ya, tapi enggak, aku juga berdoa dia mendapatkan kebahagiaan sama seperti aku. Dan itu juga hal yang aku tuliskan kan di email waktu itu, dan menurutku aku tuh bangga sama diri aku sendiri yang bisa berjuang di saat itu, bisa mengampuni, dan juga bisa untuk menyampaikan doa yang baik gitu loh. Walaupun ya pasti ada momen-momen tertentu aku juga kayak tadi aku bilang, aku butuh dealing dengan feelings dan emosi aku sendiri. It's not an easy journey buat aku, itu sulit sekali, tapi aku bisa lalui sampai hari ini. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat ingin aku bagikan buat teman-teman. Di luar sana aku nggak tahu apa yang sedang kamu alami saat ini. Apakah kamu juga mungkin sedang patah hati di usia kamu yang orang bilang udah nggak lagi muda. Ingat bahwa tujuan kamu ada di dunia ini bukan hanya untuk menikah gitu ya. Itu adalah salah satu tujuan yang sangat-sangat penting juga kalau kamu meyakininya. Tapi kejar goals yang lain juga oke kok gitu. Bukan untuk mengalihkan, bukan untuk kabur dari rasa patah hati itu, tetapi untuk memiliki kesadaran Tuhan tuh rencananya mungkin gak cuma soal pernikahan ke kamu, ada rencana-rencana lain yang kamu juga butuh untuk kejar dan butuh untuk kamu capai gitu. Nah aku sendiri saat ini masih terus terbuka untuk calon pasangan yang baru gitu ya, walaupun aku belum menemukan yang menurut aku tepat dan cocok saat ini, tapi aku tetap beriman bahwa Tuhan akan sediakan yang terbaik. Dan juga aku percaya kamu pun akan mengalami rencana yang terbaik dalam hidup kamu. Berbagai bentuk, berbagai kejadian, berbagai keadaan bisa kamu alami, tetapi tetap yakin dan percaya akan ada jalan keluar. Masa-masa patah hati, masa-masa hancur rasanya berada di titik terendah, justru masa-masa dimana aku paling bergantung sama Tuhan. Justru masa-masa dimana aku benar-benar gak bisa hanya mengandalkan diriku sendiri. Masa-masa dimana aku semakin dekat dengan komunitas yang benar-benar mengasihiku, dengan keluarga lebih dekat lagi, dan aku di situ banyak sekali momen-momen yang memaksaku untuk merenung, bicara sama diriku sendiri, menghadapi emosiku sendiri, menemukan kesenangan-kesenangan baru dari berbagai hal di sekitar aku, dan belajar tentang mindfulness. Jadi momen patah hati itu memang momen buruk buat aku, tetapi juga mendatangkan banyak berkat, mendatangkan banyak sukacita yang sampai hari ini sangat-sangat membuat diriku bertumbuh. Bahkan cerita ini mungkin saat ini memberkati kamu, menguatkan kamu. Ini gak pernah ada dalam bayangan aku sebelumnya, tetapi aku sangat-sangat percaya bahwa mungkin kisah ataupun luka ataupun kejadian berat yang aku alami akan menjadi berkat bagi orang lain, akan menjadi penguatan bagi orang lain. Semoga kamu juga bisa melalui masa-masa patah hati ini dengan tetap berdiri. Jangan pernah sendirian, tetap dekatkan diri dengan orang-orang terkasih, terutama dengan Tuhan. Sampai di sini dulu sharing aku, sampai ketemu di sharing berikutnya. Bye-bye!